Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Saudara, adanya berbagai macam masalah dan tantangan yang seringkali kita alami, terkadang membuat kita tidak mengerti, atau mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Namun satu hal yang perlu kita ingat dan sadari, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu pergumulan yang kita alami dan sangat peduli dengan segala persoalan kita. Sebab Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima mengatakan bahwa tidak sekali-kali Dia akan meninggalkan kita. Hal ini merupakan jaminan bahwa Ia akan selalu ada bagi kita, termasuk saat kita mengalami masalah atau persoalan. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah kita berpikir kalau kita sendirian dan Tuhan yang kita sembah itu tidak peduli dengan yang kita alami saat ini. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 juga menuliskan supaya kita tidak takut, sebab Tuhan akan menopang kita dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan bagi kita. Oleh karenanya, saat mengalami masalah yang berat, jangan menjadi bimbang atau menyerah, sebab masalah yang dihadapi hanyalah ujian bagi iman kita agar semakin bertumbuh serta dewasa di dalam Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang buruk bagi kita, saudara, sehingga tidak perlu dicemaskan dan kita harus kuat dan percaya hanya kepada Tuhan. Mari kita memiliki iman bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang bagi kita dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu sangat peduli bagi kita seperti saat Ayub mengalami masalah. Mungkin secara manusia, Ayub menjalaninya sendirian karena istrinya pun meninggalkan Ayub. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Di dalam masalah yang dialami, Tuhan senantiasa menopang hidup Ayub, bahkan mendatangkan kebaikan baginya. Saudaraku, kehidupan ini memang tidak dapat terpisahkan dari masalah. Namun, bagian kita hanyalah percaya, hanya taat kepada firman-Nya, dan tetap menantikan pertolongan Tuhan. Selebihnya, Tuhan akan berkarya bagi kita. Mari kita terus senantiasa berdoa, walaupun hari ini kita masih menghadapi berbagai macam masalah dan persoalan. Jangan cemas, sebab segalanya akan indah pada waktunya, saudara. Menghadapi masalah apapun, mari kita jangan takut. Serahkan setiap pergumulan yang kita alami kepadanya. Izinkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita.
Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan saja, saudara. Untuk itu, saudaraku, mari kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan mari kita hidup di dalam kemenangan setiap hari bersama dengan Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya fokus hidup kita sepanjang hari. Sebab Dia adalah Bapa kita, Dia yang sangat peduli keadaan kita, Dia yang sangat menyayangi kehidupan kita. Dan mari kita semakin hari semakin mendekat kepada Bapa kita. Sebab hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan yang mengerti dan peduli akan hidup kami. Seperti Bapa yang menyayangi anak-anaknya, demikian Engkau ya Tuhan menyayangi kehidupan kami. Bahwa kami mendekat kepadamu ya Tuhan, sehingga fokus hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, berdoa bagi kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan juga bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi dan berbagai macam permasalahan yang ada. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.